Hari ini kita akan bahas lagi 5 anime isekai yang pastinya seru dan overpower. Dari 5 anime isekai ini ada yang pemeran utamanya salah panggil, dan ada juga yang harus membangun desanya dengan sendiri. Berikut 5 rekomendasi anime isekai. Anime isekai yang pertama yaitu anime Kamisama wo no Sekai no Kamisama Katsudou. Anime ini adalah anime isekai komedi yang satir dan absurd, berpusat pada tema kebebasan beragama dan eksistensi Tuhan. Kisah ini berawal dengan Yukito Urabe, putra dari seorang pemimpin sekte aneh yang memuja dewa bernama Mitama. Yukito meninggal secara tragis dan agak konyol, dalam sebuah upacara ritual yang dipaksakan ayahnya. Namun, ia kemudian bereinkarnasi ke dunia lain yang mengejutkan. Dunia baru ini adalah tempat yang tampak damai dan tanpa konflik, tetapi memiliki aturan yang sangat aneh, yaitu tidak ada konsep tentang dewa atau agama. Setiap kali seseorang di dunia ini mendekati kematian, mereka hanya dibawa ke produksi untuk dilahirkan kembali tanpa ada kepercayaan atau upacara spiritual. Yukito menemukan bahwa ia sendiri telah bereinkarnasi di dunia ini. Yang lebih mengejutkan, dewa yang disembah sekte ayahnya, Mitama, juga entah bagaimana muncul di dunia ini bersamanya. Mitama adalah dewi yang kuat, tetapi keberadaannya di dunia yang tidak memiliki konsep tentang Tuhan membuatnya kekuatannya melemah secara drastis. Agar Mitama bisa mendapatkan kembali kekuatannya, ia membutuhkan pengikut, yaitu orang-orang yang percaya dan memujanya. Kisah Kamikatsu berfokus pada upaya Yukito untuk membantu Mitama mendapatkan kembali kekuatannya dengan mendirikan agama di dunia yang sama sekali tidak memahami konsep tersebut. Ini menciptakan serangkaian situasi komedi yang absurd dan kekacauan. Yukito harus menghadapi tantangan seperti mencari pengikut. Ia mencoba meyakinkan orang-orang di dunia yang tanpa agama untuk percaya pada Mitama, yang seringkali berakhir dengan kesalahpahaman kocak. Dan juga ia harus menghadapi otoritas. Berhadapan dengan pemerintah atau pihak berwenang di dunia itu yang melarang dan tidak memahami konsep agama. Kamikatsu adalah anime yang sangat unik, memadukan komedi situasi, sindiran sosial, dan elemen isekai dengan cara yang segar dan menghibur. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang harus memulai sebuah agama dari nol di dunia yang sama sekali tidak siap untuk itu, semua demi mengembalikan kekuatan dewanya. Anime selanjutnya adalah anime Tondemo Skill The Isekai Houro Messi. Tondemo Skill The Isekai Houro Messi. Anime ini adalah anime isekai yang bergenre slice of life dan fantasi komedi, dengan fokus utama pada makanan. Kisah ini berpusat pada Tsuyoshi Mukoda, seorang pria kantoran biasa yang secara tidak sengaja terpanggil ke dunia fantasi bersama 3 pahlawan lainnya. Namun, tidak seperti para pahlawan yang dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis atau menyelamatkan dunia, Tsuyoshi ternyata hanya terpanggil karena kesalahan pemanggilan. Ia tidak memiliki skill tempur yang luar biasa atau sihir yang kuat. Satu-satunya skill yang ia dapatkan adalah online supermarket, sebuah kemampuan yang memungkinkannya untuk membeli barang-barang dari supermarket di Jepang modern dan mengirimkannya langsung ke dunia fantasi. Awalnya, Tsuyoshi kecewa dengan skillnya yang tampak tidak berguna untuk petualangan. Ia juga segera menyadari bahwa para bangsawan yang memanggilnya terlalu egois dan mungkin akan memanfaatkan atau membunuhnya. Oleh karena itu, Tsuyoshi memutuskan untuk meninggalkan istana dan memulai perjalanan sebagai seorang pengembara di dunia baru ini. Disinilah skill online supermarket Tsuyoshi menunjukkan kehebatannya. Dengan makanan dan bumbu dari bumi yang rasanya jauh lebih enak dan berkualitas tinggi dibandingkan bahan-bahan di dunia fantasi, Tsuyoshi mampu menciptakan masakan yang luar biasa lezat. Aroma masakannya yang menggiurkan tanpa sengaja menarik perhatian monster-monster legendaris dan hewan mitos yang sangat kuat, seperti Fenrir serigala ilahi yang sangat rakus dan Sui Slime bayi yang sangat langka dan imut. Monster-monster ini, yang terpesona oleh masakan Tsuyoshi, akhirnya menjadi familiar atau mitra dan pengikutnya. Fenrir ingin Tsuyoshi memasak makanan lezat untuknya sebagai imbalan atas perlindungan, sementara Sui terus berevolusi dan membantu dalam berbagai cara. Dengan kekuatan monster-monster legendaris yang melindunginya, Tsuyoshi tidak perlu bertarung dan bisa fokus pada hobi barunya, yaitu memasak dan menjelajahi dunia sambil berburu bahan makanan. Tondemo Skill The Isekai Houro Messi adalah kisah yang santai,
menghibur, dan seringkali membuat lapar. Ini adalah anime tentang seorang pria biasa yang menemukan cara unik untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupannya di dunia fantasi, ditemani oleh makhluk-makhluk kuat yang ia jinakkan hanya dengan makanan lezat. Dan selanjutnya yaitu anime Isekai Shoukan wa Nidome Desu. Anime ini adalah anime isekai yang menawarkan twist pada genre reinkarnasi biasa. Kisah ini berpusat pada Setsu, seorang pahlawan legendaris yang, di masa lalu, pernah dipanggil ke dunia fantasi dan berhasil menyelamatkannya dari ancaman besar. Setelah misinya selesai, ia kembali ke dunia asalnya. Namun, yang mengejutkan, bertahun-tahun kemudian, Setsu entah bagaimana kembali dipanggil ke dunia fantasi yang sama untuk kedua kalinya. Kali ini, ia bereinkarnasi dengan ingatan dan kekuatannya dari kehidupan pahlawan sebelumnya yang masih utuh, tetapi dalam tubuh yang berbeda. Dunia yang ia selamatkan di masa lalu kini telah maju, dan banyak orang tidak lagi mengingat pahlawan yang menyelamatkan mereka, atau hanya menganggapnya sebagai mitos. Setsu sekarang harus beradaptasi dengan dunia yang telah berubah, yang mungkin memiliki teknologi sihir yang lebih maju, faksi politik baru, dan ancaman yang berbeda dari yang ia hadapi di masa lalu. Meskipun ia adalah pahlawan yang sangat kuat dari masa lalu, ia mungkin harus menyembunyikan identitas aslinya untuk menghindari intrik atau konflik yang tidak perlu. Kisah Isekai Shoukan wa Nidome Desu berfokus pada perjalanan Setsu saat ia beradaptasi dengan dunia yang berubah. Mengamati bagaimana dunia yang ia kenal telah berkembang atau merosot selama bertahun-tahun, dan juga ia menggunakan kekuatan yang terlalu OP, ia menghadapi masalah dengan kekuatan yang jauh melampaui standar dunia saat ini, seringkali menyebabkan kesalahpahaman atau kekaguman. Ia juga menyembunyikan identitas. Ia berusaha untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian sebagai pahlawan masa lalu yang bangkit kembali. Anime ini menawarkan perpaduan aksi, komedi, dan fantasi, dengan fokus pada bagaimana seorang pahlawan legendaris yang telah menyelesaikan tugasnya harus kembali ke panggung yang sama sekali baru. Ini adalah cerita tentang kesempatan kedua, dampak sejarah, dan bagaimana kekuatan dapat digunakan di era yang berbeda. Anime selanjutnya adalah anime Seiken Gakuin no Makensukai. Anime ini adalah anime fantasi isekai yang menggabungkan elemen reinkarnasi, sihir, dan pertempuran. Kisah ini berpusat pada Leonis Deat Magnus, salah satu dari 7 raja iblis terkuat dari era mitos. Setelah perang besar melawan para pahlawan, Leonis memutuskan untuk menyegel dirinya sendiri dalam tidur sihir selama 1000 tahun, berharap bisa bangkit kembali di masa depan ketika dunia sudah pulih. Namun, ketika Leonis terbangun dari tidurnya yang panjang, ia menemukan bahwa dunia telah berubah drastis. Ia tidak bereinkarnasi dalam wujud aslinya yang perkasa, melainkan sebagai anak laki-laki berusia 10 tahun. Dunia yang ia kenal juga sangat berbeda, sihir kuno telah digantikan oleh senjata canggih, kota-kota modern telah berdiri, dan monster yang disebut Void telah muncul dan mengancam umat manusia. Para manusia sekarang mengandalkan Holy Swords atau pedang suci dan para Princess Knights untuk melawan Void. Leonis, meskipun terperangkap dalam tubuh seorang anak kecil, masih memiliki kekuatan dan pengetahuannya sebagai Raja Iblis. Ia ditemukan oleh Riselia Rai Kristalia, seorang gadis cantik yang juga seorang Princess Knight dan murid di Akademi Pedang Suci. Riselia membawa Leonis ke akademi, di mana ia harus beradaptasi dengan identitas barunya sebagai seorang murid dan menyembunyikan masa lalunya yang gelap sebagai Raja Iblis. Kisah Seiken Gakuin no Makensukai berfokus pada Leonis saat ia menyembunyikan identitas asli. Ia berusaha untuk tidak mengungkapkan bahwa ia adalah Raja Iblis yang disegani dari masa lalu, kemudian ia harus menguasai kekuatan barunya. Meskipun ia adalah ahli sihir gelap, ia harus belajar menggunakan pedang suci yang menjadi kunci kekuatan manusia. Ia juga harus membangun hubungan baru, berinteraksi dengan Riselia dan teman-teman akademi lainnya, yang seringkali menyebabkan situasi kocak atau menegangkan. Seiken Gakuin no Makensukai adalah anime yang penuh dengan aksi, misteri, dan komedi. Ini adalah cerita tentang seorang Raja Iblis yang kuat yang terpaksa hidup sebagai seorang anak di dunia modern, menggunakan kekuatan lamanya untuk melindungi mereka yang seharusnya ia taklukkan, sambil mengungkap kebenaran di balik perubahan dunia dan ancaman baru yang muncul.
Dan anime yang terakhir adalah anime Hikikomari Kyuketsuki no Monmon. Anime ini adalah anime fantasi komedi yang mengusung tema slice of life dan sering kali satir. Kisah ini berpusat pada Komari Gandesblood, atau dipanggil Komari, seorang putri vampir dari garis keturunan bangsawan yang kuat dan disegani. Namun, tidak seperti vampir kuat lainnya, Komari adalah seorang hikikomori, atau seorang penyendiri yang sangat pemalu, penakut, dan tidak ingin keluar dari kamarnya. Ia tidak suka minum darah yang merupakan sumber kekuatan vampir. Ia memiliki kekuatan fisik yang sangat lemah, dan sama sekali tidak memiliki ambisi atau kepercayaan diri. Ia hanya ingin menghabiskan hari-harinya dengan tenang di dalam kamarnya, bermain game dan bersantai. Kehidupan tenang Komari tiba-tiba terbalik ketika ayahnya yang ambisius, tanpa berkonsultasi dengannya, menunjuknya sebagai Jenderal Bintang 7 di militer Kekaisaran Mulen. Posisi ini adalah salah satu yang tertinggi dan paling berbahaya, di mana para jenderal diharapkan untuk memimpin pasukan dalam perang dan menjadi sosok yang menakutkan. Jika ia gagal dalam posisi ini, Komari akan dieksekusi. Dalam keputusasaan dan ketakutannya, Komari harus mencari cara untuk memenuhi ekspektasi yang mustahil ini. Ia tidak bisa bertarung, sangat tidak berani, dan kekuatannya sangat jauh di bawah standar jenderal lain. Namun, ia memiliki satu hal, yaitu kecerdasan dan kemampuan untuk beradaptasi, meskipun dengan cara yang sangat Komari. Dengan bantuan pelayan setianya, Philhaze, yang sangat loyal dan kuat, Komari mencoba untuk menjaga penampilannya. Ia berusaha keras agar terlihat kuat dan kompeten di mata bawahannya, yang mengaguminya tanpa menyadari betapa lemahnya ia sebenarnya. Ia juga harus menyembunyikan kelemahannya. Mengandalkan Philhaze dan trik-trik licik untuk melewati tantangan dan pertempuran yang datang. Hikikomari Kyuketsuki no Monmon adalah kisah komedi yang menggemaskan tentang seorang vampir putri yang sangat lemah dan penakut, yang terus-menerus didorong ke dalam situasi heroik dan berbahaya. Ini adalah perpaduan antara humor, salah paham, dan slice of life fantasi, di mana Komari secara tak terduga berhasil menjadi jenderal yang disegani, meskipun ia sendiri hanya ingin kembali ke kamarnya dan menghindari overtime atau masalah apapun.